yang saya muliakan, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuasin, Mukarram Pak Kiai Haji Mubari Sarjana Agama Majelis Pendidikan Islam, yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Ulama Kabupaten Banyuasin Akanda Kiai Haji Adnan Abdul Somad, hadir juga Sekretaris Majelis Ulama Kabupaten Akanda Kiai Haji Dumiyati Mahsan, Bendahara Majelis Ulama Akanda Haji Juni Setam, yang saya hormati Camat Kecamatan Sumber Marga Telang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Al-Musa beserta seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Sumber Marga Telang yang hadir. Hadir juga di tengah-tengah kita Kepala Desa Karanganyar beserta jajaran perangkat desa, dan yang hari ini baru saja kita kukuhkan Ketua Umum Majelis Ulama Kecamatan Sumber Marga Telang. Beliau tidak asing bagi saya dan saya sudah kenal lama sama beliau, dan hari ini ternyata beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saya, dan beliau saat ini sudah dikukuhkan menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sumber Marga Telang. Kandaku Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Wani, Sarjana Pendidikan Islam. Tidak lupa para guru-guru, para ustaz, para kiai, adik ulama, masyarakat yang hadir, tentunya pengurus Masjid At-Taqwa yang dalam hari ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan pengukuhan Majelis Ulama tingkat kecamatan di Sumber Marga Telang. Ibu hadirin rahimakumullah, karena waktunya tidak banyak, saya sedikit saja untuk menyampaikan sekapur siri, tapi saya yakin Kakanda Kak Faisal Wani ini insyaallah akan bisa membawa Majelis Ulama Indonesia 5 tahun yang akan datang menjadi lebih baik dan inovasi. Dan kita semua berkumpul di sini karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berada dalam masjid ini memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang sudah masuk di jajaran pengurus Majelis Ulama Kecamatan Sumber Marga Telang ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti kami menjadi pengurus Majelis Ulama di Kabupaten Banyuasin. Kita semua yakin Kak Faisal tidak berharap untuk sebuah amanah atau jabatan itu. Kalau seandainya kita baik, amanah menjalankannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan itu kita yakin. Kalau seandainya kita menyia-nyiakan amanah ini, kita juga akan tahu akibat yang kita perbuat. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sedikit saja bahwa Majelis Ulama ini adalah, tadi saya sampaikan, sebagai wadah para ulama, zu'ama dan cendekiawan. Jadi Majelis Ulama ini rumah besarnya umat Islam, rumah besarnya ormas Islam. Jadi di situ ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, SI, dan apapun ada di dalamnya, asalkan organisasi keislaman itu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di Majelis Ulama. Tapi kalau tidak berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi dikaji dulu, dipertanyakan dulu posisi mereka. Ini tugas. Jadi rumah besarnya umat Islam.
Sedikit saja Ibu Bapak, apa tugasnya? Kalau secara singkat, tugas Majelis Ulama ini ada yang disebut dengan himayatul din. Kita melindungi agama kita. Kita melindungi agama kita, melindungi Quran, melindungi hadis baginda Rasul. Ada orang yang mengubah-ubah Al-Quran, teksnya dirubah, tafsirnya dirubah. Ada yang tak percaya sama Al-Quran, ada yang orang ingkar sama Al-Quran, ada orang yang ingkar sama hadis baginda Rasul, ada yang menyalah-nyalakan, bahkan memperolok, menghina kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita Majelis Ulama melindungi, satu melindungi yang tekstual, dan kita juga melindungi umat kita. Umat kita ini mudahnya dipelesetkan. Umat kita ini mudahnya, kalau seandainya tidak ada ulama, maka muncullah umat. Tapi kalau ulamanya itu tidak istiqomah, juga berbahaya itu. Oleh karena itu, tugas Majelis Ulama ini ada namanya himayatul din, untuk menjaga agama Allah ini agar sampai hari kiamat. Kalau tidak ada ulama, saya yakin agamanya Allah ini mungkin tidak sampai hari kiamat, karena tidak ada yang menjaganya. Siapa yang menjaga agama Allah? Hanya ulama. Ulama yang mana? Wa yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Ulama yang takut kepada Allah. Saya harapkan kita semua, walaupun kita tidak mencapai ilmu kita setara dengan ulama, tapi insya Allah kita berusaha untuk mewarisi ilmunya ulama. Kalau kita mewarisi ilmunya ulama, maka kita juga akan mewarisi ilmunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tuh ada paham Kak? Ada paham Kak? Mereka bilang jangan ikuti ulama, tapi ikutilah Al-Quran dan hadis. Ya, sudah ada Pak paham seperti itu. Jangan ikuti ulama, ikutilah Al-Quran, ikutilah hadis. Kalau mau belajar sembahyang, lihatlah Al-Quran dan hadis. Jangan bertanya sama ulama. Ini sudah ada paham-paham seperti itu. Orang yang mengatakan seperti itu bukan tidak mengerti, Pak. Hanya mau menipu aja, mau menipu kita. Maksudnya jangan percaya ulama kalian, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan kalian ikuti, tapi yang kalian ikuti ulama kami saja. Itu maksudnya, Pak. Ini sudah masuk di media sosial, sudah gemar-gemar ini. Sedikit-sedikit Quran, sedikit-sedikit hadis. Kalau seandainya kita hanya berquran, berhadis, maka tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu falak, tidak ada ilmu mantik, tidak ada ilmu mantik bayang yang kita dapat. Ilmu nasional tidak ada. Termasuk ilmu Al-Quran, membaca Quran, zaman baginda Rasul pun kita, kalau tidak ada ulama yang menemukan misalnya titik, ba, ta, ta, jim. Al-Quran itu bagi zaman baginda Rasul tidak ada, ba itu tidak ada titik. Itu Al-Quran yang asal. Baru ketika zamannya Ali bin Abi Thalib ditemukan huruf ba oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali tahun 80 Hijriah. Jadi berkat ilmu ulama kita bisa memahami Al-Quran. Berkat ilmu mustalahul hadis kita berdalil dengan Al-Quran. Itulah ilmunya ulama. Ini ada sekarang sudah memprovokasi kita supaya tidak percaya sama ulama. Kalau tidak percaya ulama, Imam Bukhari itu ulama, Kutub Sittah itu ulama. Kalau hanya berquran kepada hadis, lalu siapa yang mau kita ikuti? Nah, ini cara orang untuk menghindarkan kita, menjauhkan umat ini dari ulama. Oleh karena itu, Ibu, kata baginda Rasul, al-ulama gharibun bima baina qawmin la yasma'un. Ulama akan gharib kalau seandainya berada di lingkungan orang yang tak mau dengar fatwanya ulama. Tadi kata Pak Ketua Umum MUI Kecamatan tadi, banyak orang pinter. Artinya apa? Pinternya murokab, yang membodohi orang yang pinternya di bawah itu. Namanya jahil basit. Itu ada di sekitar kita, Ibu Bapak.
Ada orang yang pinternya batasan ilmu agamanya, kalau dalam kitab Qoraqot namanya jahil murakkab. Mereka mengajarkan sesuatu yang dia lewat dan paham. Akhirnya yang diajarkan itu adalah orang yang jahil basic, ikrab saja dan tamat, sholat saja tidak bisa. Nah, ini mudah sekali ditarik. Oleh karena itu tugas majelis ulama apa himayatuddin, agar umat ini paling tidak setiap rumah itu harus ada bisa ngaji, ada kitab Al-Qur'annya di rumah orang yang dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rumahnya harus ada Al-Qur'an. Sepele Pak. Jadi tugas majelis ulama itu kayak sepele. Jika perlu buat program pengadaan Al-Quran, bagi Quran gratis kepada orang-orang yang memang tak bisa baca Al-Quran, yang tak bisa sholat, mohon maaf, itu banyak Pak umat Islam. Apa itu artinya? Dari sumber daya manusia. Ternyata kita ini banyak, tapi kebanyakan kurang paham. Tafakuh fiddinnya kurang. Nah ini tugas majelis ulama. Bagaimana kita menjaga umat ini kalau soalnya umat ini tidak paham siapa itu baginda Rasul. Cuma setiap tahun saja kita mengadakan Maulid Nabi. Kita tanya siapa baginda Rasul, tidak tahu. Ketika ada orang yang mau menipu daya, mencari sejarah baginda Rasul yang dikasihkan kepada orang yang tidak tahu paham sejarah, akhirnya dia akan mengikut menyimpang dari ajaran baginda Rasul. Sama cak PKI. Umat Islam banyak yang masuk PKI zaman itu karena ditipu daya oleh paham-paham komunisme. Karena mereka tidak paham apa itu rasisme. Ini Pak, ini tugas majelis ulama. Makanya ada bahaya laten. Ini harus kita paham oleh majelis ulama. Itu tugas memang itu. Nah, kita juga tidak menjaga agama kita saja, Ibu Bapak. Akan tetapi kita menjaga keutuhan seperti disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi. Menjaga tidak ada namanya suku Bugis, suku Jawa, suku Sumatera, tidak ada. Kita dalam satu ruang lingkup yang besar yang namanya wasaton, satu negara Republik Indonesia. Nah, tugas majelis ulama himayatul watonnya, menjaga keutuhan agar negeri ini, masyarakat ini tidak berselisih satu sama lain. Jangan sampai mudah diprovokasi, berebut lahan, perang, terus orang jahiliyah, berebut pasar, perang antar suku, itu jahiliyah. Majelis ulama hadir di situ, Ibu Bapak, ulamanya hadir di situ. Apa itu? Tidak cukup pemerintah saja, tidak cukup camat. Makanya di situ posisi kita majelis ulama itu bagi negara adalah sebagai shadikul hukmah, mitranya Pak. Kita mitra pemerintah. Karena majelis ulama ini didirikan itu atas inisiatif pemerintah, inisiasi pemerintah. Makanya untuk pembentukan MUI ini kita juga serahkan kepada pemerintah daerah kecamatan. Pak Camat tolong bentukkan majelis ulama. Kalau tahun 75 majelis ulama didirikan, diinisiasi oleh 14 organisasi Islam. Ini luar biasa. Ada 4 dari angkatan, rohaniawan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan satu lagi dari pihak kepolisian. Dan memang ini majelis ulama ini ada plat merahnya pemerintah. Karena disitulah nanti ketika pemerintah membutuhkan saran, informasi yang berkenaan tidak saja dengan keagamaan, sosial, kemasyarakatan, bahkan kenegaraan pun, pemerintah meminta fatwa, pandangan tentang apa saja kepada majelis ulama. Bisa kasih contoh, saat ini sudah tahun 2019 Pak, itu sudah ada undang-undang pesantren. Lahir lagi tahun 2018 itu, lahirlah undang-undang perbankan syariah. Lahir lagi tahun 2011 undang-undang zakat. Kalau undang-undang perkawinan sudah lama, itu berkat
dari adanya majelis ulama melalui fatwa-fatwanya itu ketika akan kita undang-undangkan dibawa ke majelis DPR akan diundang-undangkan maka menjadilah hukum yang akan diterapkan di negeri yang tercintai. Oleh karena itu para santri harus masuk DPR. Orang majelis ulama harus ada di DPR. Para santri harus ada di situ. Bagaimana kita akan menegakkan syariat Islam kalau di Dewan Perwakilan Rakyat kita tidak ada yang mengerti hukum agama? Ini yang harus kita tanam. Apa itu? Menegakkan hukumnya Allah harus melalui konstitusi yang berlaku di negeri di Republik kita. Ibu bapak, itulah tugas salah satu tugas kita majelis ulama. Oleh karena itu, karena berlakunya ini Pak Faisal, kami di majelis ulama kabupaten itu juga 5 tahun. Jadi jajaran pengurus ini kita diberi oleh Allah waktu hanya 5 tahun, Pak. Saya beserta pengurus kabupaten dalam tahun ini tahun 2020 ini sibuk hanya untuk mengukuhkan saja. Itu memerlukan waktu 1 tahun. Belum melanjutkan dengan program-programnya. Setahun ini masih ada kecamatan Karang Hilir yang belum dibukukan dan terakhir rambutan, kemudian ada Suakape walaupun dekat tapi belum.